Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Y. Guys, besok sudah malam tahun baru Imlek. Lusa sudah Imleknya. Seneng banget. Teman-teman yang merayakan Imlek juga pasti sama happy-nya kayak saya. Kumpul keluarga, makan malam keluarga, terus bagi-bagi angpau dan seterusnya. Nah, hari ini akhirnya saya memutuskan untuk bikin video singkat tentang sejarah tahun baru Imlek, kapan dimulainya, bagaimana tradisinya dan seterusnya. Yuk kita ikutin terus ya. Tahun Baru Imlek merupakan perayaan tradisional yang paling penting dalam budaya Tionghoa. Di Tiongkoknya sendiri ini disebut sebagai festival musim semi karena memang merupakan pergantian season dari musim dingin ke musim semi. Bagi orang zaman dulu yang kebanyakan adalah petani, di musim dingin mereka tidak bisa berbuat apa-apa, terkurung di tengah salju, terkurung di tengah udara dingin, gak bisa bertanam dan sebagainya. Nah, begitu masuk musim semi, ini dianggap sebagai permulaan yang baru. Mereka mulai bisa lagi bercocok tanam seperti biasa untuk kemudian hasilnya dipanen dan seterusnya. Tahun Baru Imlek identik dengan legenda Nian. Jadi Nian ini semacam makhluk seperti raksasa atau monster yang di waktu-waktu tertentu dia akan turun gunung mendatangi rumah-rumah para penduduk di desa dan mengganggu mereka gitu. Tapi konon Nian ini takut dengan warna merah dan dengan bunyi-bunyian seperti petasan. Jadi untuk mengatasinya, rakyat mencoba untuk mendekorasi rumah mereka, menghias rumah mereka dengan warna merah, lalu menyalakan petasan. Lalu rakyat juga menyediakan kue untuk ditaruh di depan pintu rumah dengan harapan Nian itu hanya akan memakan kue-kue tersebut tanpa mengganggu seisi rumah yang didatanginya itu. Gitu. Nah, kuenya itu konon yang dikenal dengan sebutan Nian Kau, kue beras, atau kalau di Indonesia disebut sebagai kue keranjang. Nah, itu tadi kan legenda. Lalu sejarahnya seperti apa? Menurut catatan tidak ada waktu yang ditetapkan kapan mulainya tahun baru Imlek ini dimulai. Tapi sebagian orang mempercayai tahun baru Imlek sudah berlangsung pada masa dinasti Shang, dinasti kedua di Tiongkok yang berkuasa sejak tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Pada saat itu rakyat pada setiap akhir tahun dan awal tahun melakukan sembahyang kepada dewa-dewi dan juga melakukan sembahyang leluhur atau penghormatan kepada leluhur. Istilah Nian yang artinya tahun mulai muncul pada masa dinasti Zhou, dinasti yang berkuasa sejak tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Saat itu kebiasaan untuk bersembahyang kepada para dewa, terus penghormatan kepada leluhur itu sudah biasa dilakukan di kalangan rakyat. Mereka juga menghormati alam yang telah memberikan mereka panen yang melimpah di tahun sebelumnya. Jadi mereka berterima kasih atas panen yang melimpah dan berdoa semoga di tahun berikutnya panen kembali baik gitu. Sementara itu penanggalan kalender lunar atau penanggalan Tiongkok mulai muncul pada masa dinasti Han, dinasti yang berkuasa sejak tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Di masa ini, beberapa kegiatan tertentu ini mulai menjadi populer, seperti misalnya membakar bambu sehingga menimbulkan bunyi retakan, itu yang kemudian awal mula munculnya petasan. Pada masa dinasti Wei dan dinasti Qin, ini dinasti yang berkuasa sejak tahun 220 sampai 420, masyarakat memiliki kebiasaan baru lagi sebagai tambahan dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Mereka mulai berkumpul bersama keluarga untuk membersihkan rumah, lalu makan malam keluarga di malam tahun baru Imlek
dan juga bergadang. Kemakmuran ekonomi dan budaya di masa dinasti Tang, dinasti Song, dan dinasti Qing ini mempercepat perkembangan festival musim semi sehingga perayaannya hampir sama persis dengan apa yang dirayakan oleh orang-orang Tionghoa di seluruh dunia di masa sekarang ini. Sayangnya pada tahun 1912 pada saat revolusi Tiongkok, pemerintah memutuskan untuk menghapus tahun baru Imlek dan kalender lunar, lalu menggantinya dengan kalender Masehi dan menjadikan tanggal 1 Januari sebagai hari tahun baru di negeri mereka. Baru setelah tahun 1949, perayaan kembali diadakan dan resmi dinamakan sebagai Festival Musim Semi dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Lalu aktivitas apa aja yang biasa dilakukan menjelang hingga hari H Tahun Baru Imlek? Yang pertama adalah membersihkan rumah dan menghiasinya dengan dekorasi yang didominasi oleh warna merah. Maknanya menghalau keburukan di tahun yang sebelumnya dan mendatangkan keberuntungan di tahun yang akan datang. Ayo, siapa yang udah membersihkan rumah? Saya minggu kemarin malah udah ikut membersihkan mencuci rupang di kelenteng. Itu dilakukan setelah kenaikan Dewa Dapur ke langit. Yang kedua, sembahyang leluhur. Ini merupakan bagian dari laku bakti seorang anak terhadap orang tua atau leluhur yang telah meninggal dunia, dan ini merupakan ajaran Konfusius. Jadi dengan melakukan penghormatan terhadap leluhur ini, kita selalu diingatkan dari mana kita berasal. Kita nggak boleh lupa sama leluhur kita. Karena apa? Karena tanpa mereka kita tidak pernah ada. Gitu. Jadi bukan sembahyang leluhur yang artinya memuja dan mentuhankan leluhur. Enggak ya, ini sembahyang leluhur ini merupakan penghormatan terhadap leluhur. Ada yang melakukannya di rumah, tapi sebagian juga ada yang pergi ke kuburan leluhur mereka gitu. Kalau di Indonesia nggak semua orang Tionghoa melakukan sembahyang leluhur ya, mungkin sebagian lainnya ada yang sudah tidak lagi menjalankan tradisi dan kepercayaan leluhur mereka karena satu dan lain hal gitu. Kalau saya sendiri udah sembahyang leluhur. Kalau teman-teman yang biasanya sembahyang, udah sembahyang belum? Lalu tradisi berikutnya ada family reunion. Jadi reuni keluarga besar di mana seluruh anggota keluarga besar, satu keturunan, engkong, emak, kakek, nenek itu berkumpul bersama di malam tahun baru Imlek, makan malam bersama. Ini tujuannya ya untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang mungkin selama ini ada yang sudah melonggar akibat kesibukan masing-masing gitu. Nah, kalau dalam istilah Hokkien, kalau malam tahun barunya itu jatuh pada tanggal 30 lunar, mereka sebutnya sacap meh. Nah, tapi kalau jatuhnya pada tanggal 29 itu jangan disebut sacap ya, karena beda. Sacap meh itu kan 30. Kalau itu dialek Hokkien gitu. 29 ya beda lagi. Kadang orang yang nggak ngerti dipukul rata aja jadi sacap meh aja deh sebutannya gitu. Tradisi lainnya adalah jelas bagi-bagi angpau. Angpau ini diberikan dari orang tua kepada anak-anak mereka dan kepada anggota keluarga yang belum menikah. Jadi aturannya kalau anggota keluarga yang belum menikah itu sebenarnya nggak boleh kasih angpau karena dianggap bisa berat jodoh lah gitu ya. Tapi di zaman sekarang kan banyak yang justru yang mereka yang nggak nikah banyak yang lebih sukses hidupnya dibandingin mereka yang nikah gitu. Jadi ya tabrak tradisi lah gitu. Akhirnya mereka tetap kasih angpau sama ponakan-ponakan mereka atau kasih angpau sama orang tua mereka yang udah sepuh gitu. Seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek ditutup pada hari ke-15 bulan 1 lunar atau di Indonesia yang dikenal sebagai Cap Gome. Apa sih Cap Gome? Itu cerita lainnya lagi ya. Nah, kalau begitu untuk teman-teman semua yang merayakan, saya mengucapkan Xinian Kuai Gong Xi Fa Cai, selamat Tahun Baru Imlek. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh keberuntungan dan kemakmuran. See you.